Pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan menjadi sorotan besar di panggung politik nasional. Presiden akhirnya resmi menunjuk Purbaya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani yang dianggap gagal menjaga stabilitas ekonomi. Keputusan ini muncul setelah serangkaian tekanan dari berbagai pihak, termasuk kritik tajam dari DPR dan suara masyarakat yang semakin lantang menuntut perubahan. Publik pun menaruh harapan besar bahwa wajah baru di kursi strategis itu akan membawa arah baru dalam mengelola keuangan negara. Suasana istana tampak tegang, tetapi keputusan sudah final, sebuah babak baru dimulai. Sinyal pergantian ini sebenarnya sudah lama tercium. Isu mengenai kinerja Sri Mulyani yang dinilai tidak mampu menjawab tantangan defisit anggaran, melemahnya rupiah, hingga membengkaknya utang negara semakin menguat belakangan ini. Kritik datang bukan hanya dari oposisi, tetapi juga dari kalangan akademisi dan ekonom independen. Keputusan Presiden mempertegas bahwa langkah cepat harus dilakukan demi menjaga kepercayaan publik dan investor. Purbaya bukan sosok baru di dunia ekonomi nasional. Ia dikenal sebagai akademisi sekaligus teknokrat dengan pengalaman panjang di bidang perencanaan pembangunan. Kiprahnya di berbagai lembaga negara menjadikannya figur yang dipercaya mampu menyusun kebijakan yang realistis sekaligus berpihak kepada rakyat. Dengan latar belakang tersebut, Presiden menaruh keyakinan bahwa ia mampu membawa terobosan. Di sisi lain, publik sempat menaruh rasa iba kepada Sri Mulyani yang sebelumnya dianggap ikon stabilitas fiskal Indonesia. Namun, kekecewaan mendalam akibat kegagalannya meredam gejolak ekonomi membuat banyak pihak akhirnya mendukung langkah tegas ini. Media pun ramai-ramai mengulas perjalanan karirnya, dari masa kejayaan hingga akhir masa jabatannya yang penuh kontroversi. Pergantian ini tidak hanya mencerminkan perubahan kebijakan ekonomi, tetapi juga menandai pergeseran politik di tubuh pemerintahan. Dengan hadirnya Purbaya, arah baru pembangunan ekonomi diharapkan lebih berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi angka makro. Harapan besar kini berada di pundaknya. Di tengah gegap gempita berita pergantian Menteri Keuangan, dukungan politik datang dari Jawa Barat. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dikenal vokal dan dekat dengan masyarakat, memberikan pernyataan resmi mendukung langkah Presiden. Ia menegaskan bahwa keputusan menunjuk Purbaya adalah langkah tepat demi memulihkan kepercayaan rakyat. Bagi Deddy, kebijakan ekonomi bukan hanya soal angka, melainkan juga soal rasa keadilan dan kesejahteraan nyata di lapangan. Deddy menyampaikan dukungannya dengan gaya khasnya, lugas, tegas, namun tetap membumi. Dalam pidato di hadapan ribuan warga Jawa Barat, ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin ekonomi yang memahami denyut nadi rakyat kecil. Ia menyinggung bagaimana harga bahan pokok melonjak, petani kesulitan menjual hasil panennya, dan buruh terhimpit oleh upah yang tidak kunjung naik. Menurutnya, semua itu hanya bisa diatasi dengan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Pernyataan Deddy Mulyadi segera menjadi headline di berbagai media nasional. Banyak yang menilai suaranya mewakili aspirasi masyarakat daerah yang selama ini merasa kurang didengar di tingkat pusat. Ia juga menyampaikan optimismenya bahwa Purbaya mampu menjadi jembatan antara kepentingan makroekonomi dan realitas di lapangan. Dukungan ini dinilai penting, karena Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan basis suara politik yang besar. Bukan kali pertama Deddy tampil di panggung nasional dengan komentar tajamnya. Namun kali ini, sikapnya dianggap strategis karena ikut memperkuat legitimasi Presiden dalam mengambil keputusan besar. Dukungan dari kepala daerah sekelas Deddy Mulyadi bukan hanya simbolis, melainkan juga menjadi jaminan bahwa pemerintah pusat tidak berjalan sendirian. Dengan suara dukungan dari Jawa Barat, Purbaya mendapat tambahan energi moral untuk menjalankan tugas beratnya. Publik melihat kesatuan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai awal yang positif dalam menjalankan reformasi ekonomi ke depan. Harapan semakin menguat, meski tantangan masih membentang panjang di depan. Gelombang harapan rakyat Indonesia semakin kuat setelah nama Purbaya diumumkan sebagai Menteri Keuangan. Dari berbagai daerah, suara dukungan dan doa mengalir deras. Warga kecil di desa-desa berharap harga kebutuhan pokok bisa lebih terkendali, sementara kalangan pekerja di kota besar mendambakan stabilitas upah dan lapangan kerja yang lebih terjamin. Bagi banyak orang, pergantian ini bukan sekadar perubahan pejabat, tetapi momentum besar untuk memulai kembali pembangunan ekonomi. Di pasar tradisional, pedagang menaruh harapan sederhana, agar harga bahan pangan tidak lagi melambung tinggi. Para petani pun berharap agar kebijakan subsidi pupuk diperkuat, sehingga mereka tidak harus terus merugi. Buruh pabrik menanti regulasi yang lebih adil dalam sistem ketenaga kerjaan.
Semua kelompok masyarakat seakan menatap kursi Menteri Keuangan sebagai kunci perubahan yang akan menentukan kehidupan sehari-hari mereka. Harapan itu bukan tanpa alasan. Selama beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi global memang menekan perekonomian Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah, inflasi tinggi, dan beban utang yang semakin besar membuat rakyat cemas. Mereka merasa pemerintah terlalu sibuk dengan urusan angka-angka di atas kertas, sementara penderitaan rakyat di bawah tidak kunjung teratasi. Kehadiran Purbaya dianggap sebagai kesempatan untuk menyeimbangkan realitas. Media sosial pun dipenuhi perbincangan seputar pengangkatan Purbaya. Warga net menuliskan aspirasi, kritik, hingga saran. Ada yang menyuarakan agar ia berfokus pada penguatan sektor pangan, ada pula yang mendesak agar kebijakan perpajakan tidak memberatkan masyarakat kecil. Semua itu menegaskan bahwa rakyat kini lebih sadar akan peran strategis Menteri Keuangan dalam kehidupan mereka. Gelombang harapan itu menjadi modal penting bagi pemerintah. Namun, harapan juga bisa berbalik menjadi tekanan besar jika tidak segera dijawab dengan kebijakan nyata. Oleh karena itu, Purbaya dihadapkan pada tanggung jawab moral yang jauh lebih berat daripada sekadar angka di laporan keuangan. Sosok Purbaya bukanlah nama baru di dunia kebijakan nasional. Sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan, ia dikenal sebagai akademisi dan teknokrat yang lama berkecimpung di dunia perencanaan pembangunan. Ia pernah menjadi bagian dari tim ekonomi nasional dan aktif di berbagai lembaga strategis yang merancang kebijakan makro. Pengalaman itu membuatnya dinilai matang dalam memahami persoalan fundamental ekonomi Indonesia. Rekam jejak Purbaya menunjukkan konsistensinya dalam mendorong transparansi dan keberpihakan pada rakyat kecil. Ia dikenal berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, meski itu membuatnya berseberangan dengan kalangan elit. Keberanian itu kini menjadi modal besar yang diharapkan dapat ia bawa ke kursi Menteri Keuangan. Latar belakang akademisnya yang kuat menambah keyakinan banyak pihak. Ia terbiasa dengan pendekatan berbasis data, namun tidak terjebak pada angka semata. Purbaya dikenal sering turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat, dari petani hingga pelaku UMKM. Hal ini menjadikannya berbeda dari sebagian besar pejabat yang hanya berkutat dengan laporan di meja kerja. Namun, perjalanan karir panjangnya juga tidak lepas dari kritik. Ada pihak yang meragukan apakah pendekatan idealisnya mampu bertahan dalam kerasnya politik anggaran. Apalagi, Menteri Keuangan seringkali menjadi pihak yang harus berkompromi dengan berbagai kepentingan politik. Tantangan inilah yang kini menantinya. Dengan latar belakang yang kaya pengalaman, publik menunggu apakah Purbaya mampu membuktikan diri sebagai pemimpin yang tidak hanya pandai merancang kebijakan, tetapi juga lihai mengeksekusinya. Sejarah karirnya kini memasuki babak paling menentukan. Begitu resmi menjabat, Purbaya langsung dihadapkan pada persoalan besar, menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Gejolak harga minyak dunia, ancaman resesi global, serta defisit anggaran yang membengkak menjadi tugas pertamanya. Kondisi ini membuatnya tidak punya waktu lama untuk beradaptasi. Langkah konkret harus segera diambil agar pasar tidak kehilangan kepercayaan. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terpuruk. Lemahnya rupiah selama beberapa bulan terakhir berdampak langsung pada harga impor dan biaya produksi. Purbaya harus mencari cara untuk menyeimbangkan kebutuhan cadangan devisa sambil tetap menjaga likuiditas di dalam negeri. Kebijakan moneter dan fiskal perlu berjalan selaras, meski tidak selalu mudah diwujudkan. Selain itu, inflasi tinggi akibat naiknya harga pangan menjadi beban rakyat kecil. Pemerintah harus mengendalikan harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lain agar daya beli masyarakat tidak runtuh. Purbaya dituntut mampu mengatur skema subsidi yang tepat sasaran, agar tidak lagi membebani APBN namun tetap melindungi rakyat. Masalah utang negara juga tak kalah pelik. Dengan beban bunga yang semakin besar, ruang fiskal menjadi sempit. Purbaya harus berani menata ulang prioritas anggaran, memangkas pos yang tidak efektif, dan mengarahkan dana lebih besar pada program produktif. Keputusan ini pasti akan menimbulkan resistensi politik, tetapi harus diambil demi masa depan. Di tengah semua tantangan itu, publik menunggu langkah-langkah strategis Purbaya. Ia bukan hanya harus menjaga angka-angka makro, tetapi juga memastikan kebijakan ekonomi terasa nyata bagi rakyat. Semua mata kini tertuju padanya. Kehadiran Purbaya tidak berdiri sendiri. Dukungan politik dari berbagai pihak mulai mengalir, memperkuat posisinya dalam kabinet. Partai-partai pendukung pemerintah memberikan sinyal positif, meski ada beberapa suara sumbang dari oposisi yang menilai pergantian ini tidak menjamin perbaikan.
Namun, mayoritas koalisi tampak sepakat untuk memberi kesempatan. Salah satu dukungan penting datang dari para gubernur, termasuk Deddy Mulyadi. Dengan basis politik yang kuat di Jawa Barat, dukungan Deddy dianggap strategis. Ia tidak hanya menyuarakan aspirasi rakyat daerah, tetapi juga memberikan legitimasi moral kepada Purbaya. Banyak pihak menilai hubungan erat antara pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ekonomi. Kalangan pengusaha juga memberikan respon positif. Mereka menaruh harapan bahwa Purbaya mampu menciptakan iklim investasi yang lebih stabil. Dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, terutama terkait pajak, perizinan, dan akses pembiayaan. Jika pemerintah bisa memberi kepastian, investasi diakini akan kembali tumbuh. Meski demikian, tantangan politik tetap ada. Oposisi diperkirakan akan terus mengkritisi setiap langkah yang diambil. Namun, dengan dukungan mayoritas, Purbaya memiliki ruang gerak lebih luas untuk menjalankan kebijakan. Stabilitas politik ini penting untuk menopang stabilitas ekonomi. Dengan fondasi dukungan politik yang semakin menguat, Purbaya memiliki modal awal yang cukup untuk memulai reformasi fiskal. Namun, ujian sebenarnya tetap ada. Bagaimana ia membuktikan janji-janji itu di hadapan rakyat? Pergantian Menteri Keuangan di Indonesia juga mendapat sorotan internasional. Media asing ramai-ramai memberitakan langkah Presiden mengganti Sri Mulyani dengan Purbaya. Investor global pun ikut memperhatikan, karena stabilitas ekonomi Indonesia akan berpengaruh pada kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Beberapa lembaga keuangan internasional menilai Purbaya sebagai sosok yang realistis dan dekat dengan rakyat. Namun, mereka tetap menunggu langkah konkret sebelum memberikan penilaian lebih jauh. Pasar global biasanya merespon cepat terhadap kebijakan ekonomi baru, sehingga setiap keputusan Purbaya akan diawasi ketat. Lembaga pemeringkat kredit internasional juga mulai melakukan kajian ulang terhadap prospek ekonomi Indonesia. Jika Purbaya mampu menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang sehat, maka kepercayaan pasar akan pulih. Sebaliknya, jika kebijakan dianggap populis tanpa perhitungan matang, risiko penurunan peringkat bisa terjadi. Diplomasi ekonomi menjadi aspek lain yang harus diperhatikan. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya juga harus mampu menjalin komunikasi dengan mitra internasional, baik dalam forum bilateral maupun multilateral. Keberhasilannya di panggung global akan berdampak langsung pada citra Indonesia. Sorotan internasional ini menjadi pengingat bahwa tugas Purbaya bukan hanya untuk rakyat Indonesia, tetapi juga untuk menjaga posisi Indonesia di mata dunia. Tantangannya semakin kompleks, tetapi juga membuka peluang besar jika ia mampu melakukannya dengan baik. Langkah awal Purbaya menjadi ujian besar. Rakyat menunggu kebijakan konkret, bukan sekadar janji manis. Spekulasi berkembang bahwa ia akan mengeluarkan program stabilisasi harga pangan sebagai prioritas utama. Hal ini dianggap relevan, karena inflasi pangan adalah masalah yang paling dekat dengan rakyat. Selain itu, kebijakan perpajakan juga menjadi sorotan. Banyak pihak mendesak agar sistem pajak dibuat lebih adil, dengan menekan pajak bagi UMKM namun memperketat pengawasan terhadap konglomerat besar. Jika langkah ini benar-benar diambil, Purbaya akan mendapat simpati rakyat sekaligus tantangan besar dari kalangan elit bisnis. Program bantuan sosial juga diharapkan lebih tepat sasaran. Selama ini, bansos sering dikritik tidak merata dan syarat kepentingan politik. Purbaya dituntut membuat sistem distribusi yang transparan, berbasis data, dan bebas dari penyalahgunaan. Di sisi lain, publik juga menanti bagaimana ia mengatur anggaran pembangunan. Apakah akan fokus pada infrastruktur besar, atau lebih mengutamakan pembangunan ekonomi kerakyatan? Pilihan ini akan menjadi indikator arah kebijakan ekonomi ke depan. Kebijakan awal akan menjadi tolok ukur kredibilitasnya. Jika berhasil, ia akan mendapatkan kepercayaan besar dari rakyat. Namun jika gagal, kritik akan semakin deras dan bisa mengancam posisinya sejak dini. Meski dukungan mengalir, kritik tetap tidak bisa dihindari. Oposisi menilai pergantian Menteri Keuangan hanyalah kosmetik politik yang tidak menyentuh akar persoalan. Mereka menuding pemerintah terlalu mudah mengorbankan Sri Mulyani sebagai kambing hitam, padahal masalah ekonomi jauh lebih kompleks. Sejumlah ekonom juga bersuara. Mereka meragukan kemampuan Purbaya menghadapi tekanan politik yang seringkali membelenggu Menteri Keuangan. Menurut mereka, kemampuan teknis saja tidak cukup. Dibutuhkan ketegasan dan keberanian untuk menolak intervensi kepentingan yang sering mengganggu pengelolaan anggaran. Di ruang publik, kritik muncul dari kelompok aktivis yang menuntut transparansi lebih besar.
Mereka khawatir pergantian ini hanya akan melahirkan kebijakan populis yang bersifat jangka pendek, sementara persoalan struktural tidak pernah terselesaikan. Media oposisi pun memanfaatkan momentum ini untuk menekan pemerintah. Mereka menyoroti rekam jejak Purbaya, mencari celah untuk menunjukkan kelemahan. Situasi ini menegaskan bahwa jalan yang ditempuh Purbaya tidak akan mudah. Namun, kritik juga bisa menjadi cambuk. Jika mampu menjawab dengan kerja nyata, Purbaya justru bisa memperkuat legitimasi dirinya. Publik akan menilai dari hasil, bukan sekadar wacana. Dengan segala dinamika yang terjadi, Indonesia kini memasuki era baru di bawah kepemimpinan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Pergantian ini diharapkan tidak sekadar mengganti figur, tetapi benar-benar membawa arah baru kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh mendukung langkah Purbaya. Dukungan politik, dukungan rakyat, hingga sorotan internasional semuanya menjadi tantangan sekaligus peluang. Jika semua bisa dikelola dengan baik, Indonesia berpeluang keluar dari tekanan ekonomi global dengan kepala tegak. Peran kepala daerah seperti Deddy Mulyadi juga semakin penting. Suaranya yang lantang dan dekat dengan rakyat menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan. Kolaborasi pusat dan daerah diyakini menjadi kunci keberhasilan. Kini, beban harapan rakyat berada di pundak Purbaya. Ia harus membuktikan bahwa pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah nyata menuju perubahan. Waktu akan menjadi saksi apakah ia mampu menjawab semua tantangan itu. Era baru ekonomi Indonesia dimulai, dengan penuh harapan dan tantangan. Rakyat menanti